A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa-apa yang tak sampaikan pada pagi hari ini ada guna manfaatnya untuk diamalkan sehari-hari untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa ayat 114 sampai 117. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan mereka kecuali orang-orang yang menyuruh dengan memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi kebanyakan manusia itu ngenekne bisik-bisik. Kabeh iku mang elek alias gosip, ya toh, iku gini gitu, jelek semua. Kecuali orang yang bisik-bisik iku mang dengan memberi sedekah. Maksudnya sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, rahasia. Iku apik, ya toh. Atau dengan berbuat baik, bisik-bisikku mau untuk mengadakan perdamaian antara manusia. Tak omongi yo, ya toh. Iku mau loh. Arek iku titip salam padahal musuh, padahal gak ngomong. Ya toh, tujuannya untuk perdamaian. Ya toh, salam untukmu. Dirahasiakno teko wong, gak diemberno. Iku mong tak bujuki, cek damai, gak oleh ngono iku. Jadi kita bisik-bisik iku kebanyakan adalah jelek. Karena mesti tujuannya jelek. Pertama yang ngomong aku seneng karo si fulan. Soalnya arek ngene mesakno ngene terakhir ben kapok. Nah iku ngono iku. Ya toh. Jadi kita jangan sampai termasuk dalam bisikan-bisikan sing menyesatkan kecuali bisikan iku mau memberikan sedekah atau tujuannya islah. Dua orang berseteru, suami istri berseteru, menolong orang lain, ya toh itu baru baik. Semuanya bisikan jelek pasti itu firman. Ya toh tadi gak iki demi kebaikan ono kecuali untuk Islam. Wa may yaf'al dzalika tiga amardotillahi fasaufa nu'tihi ajran atima. Dan siapa yang berbuat demikian itu untuk mencari ridhonya Allah, maka kelak kami beri pahala yang besar. Sopo sing sedekah dengan rahasia dan dia berbisik-bisik untuk kemaslahatan mendamaikan dua orang yang berseteru, nah iku mang tujuannya cuma untuk mencari ridho Allah. Ya toh, gak ngene, lek gak karena aku, ngono gak bisik-bisik jenenge. Ya toh, akhirnya damai mang aku. Nah, itu gak boleh kayak gitu. Nek sudah damai ya alhamdulillah karena tujuannya mencari ridho Allah Ta'ala. Ya toh. Bisik-bisik mencari ridho. Jadi kita itu jangan iki omongnya ini kebanyakan orang enggak seneng ini. Kamu mau apa cari apa? Surga. Loh buat apa cari surga? Cari yang punya surga. Ya itu ridhonya Allah. Nek Allah sudah ridho, pasti kamu dimasukkan surga. Nek Allah melaknati kamu neraka. Jadi yang dicari itu bukan surga, bukan menghindari neraka. Tapi yang kita cari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya apapun ya Allah ridho. Allah cinta. Kamu tak apa pasti dikasih. Nek kamu cari surga, ya toh. Lah apa golek surga kok enggak goleki aku? Ya toh, aku yang punya surga. Lah kamu pengen nyari yang punya surga apa yang banyak nyari surganya? Nek nyari surganya kita salah alamat. Tapi orang mesti ngengkel. Ya golek surga lah. Apa ketemu anuan, ya penting golek surga wae dong pengen nang surga lah. Golek surga ya oleh surga, tapi gak ketemu Allah Ta'ala. Nah, kita harus ketemu Allah Ta'ala. Makanya di dunia harus mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bisik-bisik pun oleh.
Alah aku yo bisik-bisik wong ngerti. Loh, makanya antara kita bergosip dengan orang menyampaikan ilmu itu beda. Contoh-contohnya Fir'aun. Ya dirasani karo Allah Ta'ala. Dari zamannya Fir'aun, zamannya Musa sampai sekarang ya dirasani terus keburukannya. Ya toh, dan kita kadang-kadang baca contoh-contoh tujuannya mengambil ilmunya. Bahkan ada beberapa teman senang gak dijadikan contoh Armam. Aku contoh no untuk orang lain. Ya toh, bojone uangnya sholat malah dikongkon nyontok no. Gak merasa dirasani. Ya. Terus orang yang berbisik-bisik untuk demikian itu, yang dua itu pasti kelak akan diberikan pahala. Bisik-bisik rasa-rasa tapi malah rahasia, tapi malah mendapat pahala yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Wa may yusakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan siapa yang dia menentang Rasul dari sesudah apa-apa yang sudah jelas baginya berupa petunjuk, dan dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, ya toh, malah kami palingkan dia terhadap apa-apa yang dia kuasai dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Dadi sapa sing bisik-bisik tapi untuk keuntungan pribadi, bukan karena mencari ridho Allah, berarti podo karo menentang Rasul. Ya toh. Dan padahal wis jelas endi wong munafik, endi wong kafir, ya toh kafir tapi luwih apik. Munafik lebih apik lho, gak bisa. Soalnya dia suka memberi itu, kita menganggap apik. Walaupun dia apik, dia adil. Allah menjelaskan, tapi dia gak apik untukmu, aja kok pilih, panggah ngengkelek. Jadi kita gak boleh memilih orang munafik, orang kafir, utamanya orang kafir. Jelas-jelas munafik ya gak usah, ya toh. Dan petunjuk itu, ya toh, petunjuk itu wis jelas, ya. Dan dia menungso ikut tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, jadi malah nggak mau berkumpul dengan orang yang beriman. Ya toh. Beriman itu abot. Karena apa? Keluar duit, keluar tenaga, keluar pikiran, belum tentu ada hasilnya. Tetapi di sisi Allah, lek kita sabar, pasti dapat kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan lek dia enggak mengikuti orang yang beriman, malah dipalingkan. Ya toh? Dipalingkan apa yang dia kuasai, malah punya ilmu tapi untuk ingkar kepada Allah. Ya toh, gak iki karena aku isok dhewe, karena aku sinau. Loh, bukan begitu. Masa kita sinau berbulan-bulan, berpuluh-puluh tahun, nek Allah enggak memberi, tidak bisa. Tapi diizinkan pinter, tapi nanti untuk menentang Allah. Ya itulah orang yang dipalingkan Allah, dan wong koyok ngono iku padha karo tidak mengikuti jalannya orang yang beriman. Dipalingkan Allah dengan apa yang dia kuasai, dengan kekayaannya dipalingkan, dengan kepandaiannya dipandingkan. Wong koyok ngono kuwi pinter sugih tapi dilebokno neraka jahanam. Wasaat sumaswiro, jahanam iku seburuk-buruk tempat kembali. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya toh, bahwa dia menyekutukan Allah terhadap sesuatu, ya toh, dan dia mengampuni apa yang selain yang demikian itu kepada siapa yang dikehendaki. Maksudnya dosa musyrik dia enggak bertaubat sampai akhir hayat, sampai roh di tenggorokan, nyawa di tenggorokan, berarti pasti neraka jahanam tempatnya. Ya toh. Orang bunuh diri jahanam. Dia enggak percaya dengan Allah. Dia putus asa dengan rahmatnya Allah. Ya toh. Pasti hubung api loh, api apa enggak tetap neraka jahanam orang bunuh diri, enggak boleh. Udah kan dengan beratnya, pokok seberat apapun enggak boleh bunuh diri.
Pasti neraka jahanam. Kok dek lu ngaji, dek ngene tetep neraka jahanam. Ya toh. Dan sapa sing diampuni yaiku selain dosa musyrik. Jadi musyrik membunuh apapun tapi harus dengan taubat. Membunuh tidak taubat berarti dia musyrik. Karena dia kok kuasa membunuh orang. Yang kuasa membunuh orang itu cuma Allah. Berarti musyrik dia. Enggak diampuni kecuali dia taubat. Taubatan nasuha. Taubat benar-benar dia mengikuti dengan perbuatan baik. Yang demikian itu untuk siapa yang dikehendaki. Loh yang dikehendaki itu maksudnya ya apa? Ya yang dikehendaki berarti nek dia ya dikehendaki Allah. Dikehendaki dia bunuh diri, dikehendaki dia jadi Kristen. Tidak. Ya toh. Jadi berbagai macam wong iku iso teko Nasrani, teko Yahudi, teko. Tapi kalau kita mencari Allah pasti ketemu. Bukan petunjuk ya begitu. Kalau kita mencari harus mencari dulu. Ya toh. Nek kita sudah mengikuti, lah aku sudah tak wong tua aku gini kok, bapakku gini. Ya wes, kalau petunjuk. Ya toh lah, dikehendaki aku baik jodohku iki sudah dikehendaki Allah, bukan takdirnya. Lah kamu karena mendekati itu dan kamu suka itu, diizinkan bukan karena Allah ridho, tapi karena kehendakmu sendiri. Itu bukan kehendak Allah, itu kehendakmu sendiri. Jadi kita punya hak untuk memutuskan. Kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau pintar, kita mau bodoh, itu kita sendiri, bukan ketetapan Allah. Ya toh. Tapi kalau kita sudah menetapkan aku malas, ya sudah, kamu miskin, kamu bodoh, ya sudah, itu ketetapan Allah ditetapkan, itu sunatullah. Kamu malas jadi miskin, kamu boros jadi miskin. Ya toh, kamu suka berterma, kamu kaya. Ya toh. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang dia menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wes sesat waduh pisan mbek Allah taala. Kita aja berusaha mendekat. Ya apa supaya Allah ridho? Ya apa sih awake dhewe sing tampak nyata supaya Pak Jokowi seneng mbek awake. Kan kita berusaha mendekat terus dengan begitu. Lah kok sama Allah enggak dekat? Jauh terus, ngaji males ngantuk baru disawat baru sok melek. Nah, ya no. Itu menjauh, lek mendekat itu istighfar, banyak membaca, baca Quran, ikut cara-cara, banyak puasa, banyak memaafkan, hatinya dilapangkan. Nah, itu baru cara mendekat kepada Allah. Banyak hal mendekat kepada Allah. Ya no. Tapi banyak manusia tidak mau mendekat, tapi batinku dekat gak iso. Mendekat itu dengan caranya Allah, dengan lah paling ilmu kebatinan lah. Allah ki zahir zatnya. Ya toh. Ada Allah itu. Zahir cuma sekarang aja gaib karena enggak tampak. Dia zahir ada Allah itu. Kita karena terbatas oleh dimensi. Jadi Allah itu ada zatnya. Masa enggak ada? Ada zatnya cuma belum tampak. Kalau dia tampak, ya toh berarti kiamat hancur bumi langit. Jadi manusia enggak bisa. Ya toh seperti doa Nabi Musa. Ya toh dia kepengin ketemu Allah. Ayo Bukit Tursina. Langsung begitu. Iki lo aku begitu lihat langsung gunungnya hancur lebur. Ya. Allah lihat tampak hancur. Karena sakit kuatnya energinya Allah. Jadi kita hancur kalau kecuali nanti kalau kita sudah waktunya, ya toh dia tampak kita bisa melihat, ya dia ada zahir biasanya. Iya do'una min dunihi illa inatha. Tidaklah mereka menyeru selainnya kecuali berhala. Inasan iku berhala. Dadi wong musyrik iku selalu menyeru selain Allah. Yaiku berupa patung, berhala. Ya toh, Yesus ana berhalane, ya toh. Tapi ini bukan berhala iku. Bukan Siddhartha Gautama, bukan padha ae ngono patunge. Makanya Rasulullah tidak boleh ditampakkan wajahnya,
ya toh, karena nanti dijadikan patung disembah, ya toh. Jadi semua itu ada patungnya. Padahal mosok Yesus kayak gini, enggak kayak gitu. Itu bayangannya orang kayak Nyi Roro Kidul digambarno cantik berbaju hijau, ya toh. Itu bayangannya manusia. Oh Yesus itu kayak gini ganteng disalib. Wong Tuhan disalib pisan ya toh, itu patung, ya toh. Wong enggak, itu bukan patung, itu kan klaimnya. Tapi Allah berfirman bahwa dia adalah patung. Wa iyaduna illa syaitonam marida. Dan tidaklah yang mereka seru itu kecuali setan yang durhaka. Jadi dek kono doa dikabulkan, sembuh disembuhkan. Setan. Jadi dari itu tuh setan dijerumuskan, makanya sesat. Yesus Isa Al-Masih jadikan Tuhan, disesatkan. Buktinya bisa ya setan yang nolong mereka. Ya, dan itu diizinkan sama Allah. Ada perjanjian. Jin itu, iblis itu. Boleh pokok semua disesatkan oleh jin melalui patung, sapa dituhankan, matahari dituhankan, Lata, Uzza dituhankan, Fir'aun dituhankan, Yesus dituhankan, itu setan kabeh. Ya, jadi bukan Tuhan yang mereka seru, tapi setan sing durhaka. Tapi keyakinan dia yakin, ya tak? Dia yakin dan itu dia kabulkan sama Allah. Semuanya hambamu, karena dia risikonya berat, dia menjadi penghuni neraka iblis itu. Semua hambaku tak masukkan, tak jerumuskan ke neraka. Illa mukhlasi, kecuali sing ikhlas kepadamu. Nah, di dalam keikhlasan ketemu kesabaran. Sembarang gak bisa ikhlas. Aku jadi sabar, jadi nyaman, jadi bahagia. Karena gak ono embel-embele gimana. Maka nih kita itu semua terjerumus kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas dalam apapun. Bojo ke api, bojo kurang api, anak kurang api, mantu kurang api, tonggo kurang api, ikhlas semua. Bahkan kita kadang-kadang dolem aja. Kita mau ya Allah, keliru ya harus ikhlas, gak perlu disesali terus. Hilang ya ikhlas, dapat ya ikhlas. Banyak orang gak ikhlas. Oleh didik, Allah mau sampe ini gak cukup. Disyukuri ikhlas wae. Bojo mulai sakmene. Aja pengen akeh. Ingin berkah dari Allah Ta'ala. Anak kayak ini kok cuma segini. Ikhlas kita anak seberapa dalam doa. Didoakan, alhamdulillah segini. Lu mau cuma dapat memberikan segini, enggak apa-apa. Yang penting dapat ridhonya Allah. Ya toh, kita harus ikhlas. Enggak boleh sama orang tua. Oh, orang tuaku kok begini begitu. Mampu nih orang tuamu seperti itu. Aja jaluk lebih minta sama Allah Ta'ala. Jangan minta ke mama anune wake kebutuhannya. Yang harus dibagi-bagi. Nek manusia, aku pengen kerja dhewe nanti nek kerja lek ya iman toh. Lek belum iku aku nanti begini begitu kok beli ini begitu. Pasan duwe dicelengi. Kalong titik eman. Ya toh lek iso mamae terus sing bayari. Oleh sanggup eman tak tontok muncul 100.000 foto helian. Iki nanti parkir barang nyuwun ya toh. Dadi ya guys, ikhlas saja. Semoga Allah berkahi dalam keikhlasanmu. Jangan sampai kita musyrik kepada Allah Ta'ala. Karena musyrik itu tidak hanya patung, ya toh. Kita menyekutukan Allah dengan apapun, jabatan, harta, termasuk musyrik. Kita terlalu cinta mbak suami, cinta mbak anak itu musyrik. Enggak boleh melebihi Allah Ta'ala. Sedeng-sedeng aja sama anak. Mungkin protes, kok cinta ya gak apa-apa. Segitu aja cintanya orang tua. Jadi nek ono apa-apa kita enggak merasa kehilangan. Anak-anak enggak baik juga merasa kehilangan. Suami enggak baik ya enggak merasa kehilangan. Semua diterima dengan ikhlas, ya toh. Jadi saya rasa itu pagi ini semoga Allah berkahi kita bersama.
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.